laboratorium itu bukan tempat praktikum. Nah, langsung terjun, didekatkan bukan ke hanya tempat praktikum. Tempat praktikum oke lah ya. Tapi di situ saya sudah berpikir bahwa laboratorium itu nanti juga menghasilkan tenaga-tenaga ahli gitu ya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dr. NH di podcast Blaterian Fiat bersama NH Channel. Luar biasa, pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Wah. Sugeng Enjang, Pak Bopo, ini Bopo Haryadi, beliau guru saya ini ya. Luar biasa ya, panutan kita di Unsud ya khususnya. Dan mungkin kenalan dulu. Oh iya. Monggo, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryadi, dulu dosen di Fakultas Ekonomi Unsud ya. Pensiun tahun 2019. 2019. Sekarang sejak tahun 2020 dipercaya apa diapat menjadi rektor di ITSNU Pekalongan. ITSNU Pekalongan. Institut Teknologi Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan. Iya. Sugeng rawuh di Fakultas Teknik Universitas Sudirman. Terima kasih sekali, suatu kehormatan saya bisa diterima di Fakultas Teknik sebagai tamu. Iya. Jangan keluarga besar. Sebagai keluarga besar ya. Iya. Yang luar biasa, beliau mengabdi di Unsud dan sudah merdeka. Katanya kalau sudah pensiun itu merdeka gitu ya. Jadi belum tentu semua PNS dosen bisa sampai porna di Unsudnya gitu ya. Jadi ini luar biasa. Ini kedatangan tamu, beliau sekarang rektor di ITSNU Pekalongan ya. Dan hari ini kita akan semacam ada FGD gitulah ya, inisiasi kerjasama. Tentunya ini kami dari FT Unsud khususnya ya, mewakili Bapak Profesor Agus Marianto sebagai dekan mungkin ya, mengucapkan welcome. Ya. Terima kasih sekali. Wah, luar biasa. Kami yang perguruan tinggi kecil belum terdengar sudah di welcome. Yes, luar biasa. Oke. Bapak ini tentang mungkin pendidikan dulu aja ya. Jadi memang terkait dengan perkembangan teknologi ya. Orang bilang sekarang itu zaman revolusi industri 4.0. 4.0 yang mungkin masyarakat society 5.0, masyarakat yang sudah melek IT. Nah, ini luar biasa ya. Berdirinya ITSNU khususnya untuk memberikan pencerahan. Nah, mungkin bisa ceritain ITSNU ini di mungkin awal mulanya. Gitu ya. Jadi ITSNU ini awal mulanya memang tadinya mau mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama. Ya, tapi oleh Pak Menteri waktu itu Pak yang dari Undip Pak Menteri Pendidikan ya. Ya, Menteri Pendidikan itu diminta jangan universitas, tapi teknik yang fokus ke informatika, pengembangan informatika ya, untuk menyongsong tadi revolusi industri 4.0. Ya, itulah waktu itu didirikan prodinya, prodi teknik industri, teknik komputer, teknik informatika dan satu lagi fisika. Fisikanya tapi fisika juga kita arahkan ke industri, untuk fisika industri, fisika industri.
Nah, kemarin ini digabung ada Politeknik. Politeknik itu di situ ada Politeknik namanya Posmanu, ya, itu kita gabung, diambil alih oleh ITSNU. Lah prodinya prodi prodinya akuntansi, ya. Terus yang kedua administrasi bisnis dan kriya bakti. Itu dalam satu naungan yayasannya itu ya. Ya, sekarang dalam satu naungan yayasan. Antara Politeknik dengan ITSNU, luar biasa. Dalam naungan. Digabungkan ya. Ya. Dalam satu naungan sekarang yayasannya Yayasan PBNU. Oh, nggih. Bukan NU di kabupaten. Oh, langsung pusat. Langsung pusat. Oke. Gitu. Jadi mungkin untuk memudahkan koordinasi ya. Untuk memudahkan koordinasi dia itu pusat itu ya. Nah, kita memang berencana ke depan ingin dengan adanya kriya batik itu kan daerah Pekalongan. Unik batik. Dengan industri batik. Cocok sekali itu ya. Artinya muatan lokalnya ya. Kita akan mengembangkan itu. Mengembangkan itulah nanti terutama terkaitan dengan pengembangan sistem informasinya, sistem informasi bagaimana kita bisa menjual batik gitu ya. Mendunia. Kita cocok sekali ini. Kita akan mulai nantinya meneliti selera gitu ya masyarakat dunia. Customer kita di Eropa seleranya seperti apa, warnanya, coraknya gitu ya. Terus mungkin nanti kalau pewarnanya harus bagaimana gitu ya, supaya pewarnanya itu nggak merusak lingkungan misalnya begitu. Untuk Afrika juga begitu ya, untuk Arab juga begitu. Itu cakupannya luas nanti. Artinya keunikannya. Keunikannya tetap kita Pekalongannya tetap ada batik pesisiran, tapi nanti warnanya kita sesuaikan dengan warna-warna yang menjadi konsen masyarakat di dunia. Iya, artinya setiap negara mungkin bahkan setiap daerah itu punya keinginan untuk mungkin berbagai batik yang tentunya mungkin bisa diekspor ke sana ya. Tapi saya yakin Pekalongan udah lama ya terkenal dengan batiknya. Saya kira dengan kehadiran ITSNU ini menjadi pencerah juga, mungkin menjadi penyelaras gitu ya, terkait dengan perkembangan IT ya. Artinya memang kalau disampaikan di Kementerian Pendidikan ini kan ada pentahelik ya. Ya, bagaimana government berperan, bagaimana perguruan tinggi berperan, bagaimana industri berperan ya. Tidak cukup 3 tapi pentahelik satunya apa? Media dan komunitas. Nah, 5 ini harapannya memang menjadi kunci sukses dalam sebuah adanya perguruan tinggi ya, tidak hanya riset-riset yang ditampung di lemari ya. Gitu ya. Jadi paradigmanya udah. Paradigma ya. Bahkan kita sudah berpikir bahwa nantinya laboratorium itu bukan tempat praktikum. Nah, langsung terjun didekatkan bukan hanya tempat praktikum. Tempat praktikum oke lah ya. Tapi di situ saya sudah berpikir bahwa laboratorium itu nanti juga menghasilkan tenaga-tenaga ahli gitu ya. Luar biasa ini. Tenaga-tenaga ahli yang tersertifikasi oleh nasional atau internasional, tapi yang ngajari dosen-dosen kita. Nah, nanti kalau sudah tahap selanjutnya hilirisasi hasil-hasil riset di laboratorium juga gitu tarik ke masyarakat industri, sehingga nantinya perguruan tinggi itu tidak hanya menghasilkan ilmu dalam tanda kutip, tapi juga bisa dalam tanda kutip menghasilkan produk-produk yang bisa menambah income dari perguruan tinggi, bukan hanya dari mahasiswa. Betul. Itu kunci saya ya.
Jangan kalau kita narikin mahasiswa ya. Mahasiswa sudah. Iya, yang Nyun Sewu ini lagi banyak sorotan yang kena gitu ya. Iya. Ya, nanti enggak. Kita akan ingin bahwa mahasiswa itu sebagai tenaga kerja nanti. Betul, nggih. Tenaga kerja yang betul-betul terdidik dan mungkin mahasiswa tahun ketiga mulai jadi tenaga kerja di industri startup lah ya, atau bahkan udah startup atau mungkin terjun di di industri atau di tempat kita kerja gitu ya. Terus nanti tahun keempat dia mau lulus terus digantikan lagi terus jadi. Saya pemikirannya begitu. Luar biasa di Pak Rektor. Jadi kalau itu bisa nanti mahasiswa kita, lulusan kita udah betul-betul ahli. Siap pakai. Betul, siap pakai. Ya, ini saya kira dengan selaras dengan Pak Nadiem ya, Pak Menteri itu mencanangkan MBKM. Ya, artinya semester 5 itu memang 3 semester bisa di luar kampus. Bisa di luar biasa ini ya. Artinya di perusahaan ya, yang dia langsung terjun, dia nanti di sana dapat pengalaman, pulang dapat SKS-nya. Gitu ya. Ya, pengalaman saya di waktu dekan Fakultas Ekonomi. Waktu saya jadi dekan Fakultas Ekonomi itu tahun 2010 saya merumuskan membuat laboratorium. Itu yang gedung belakang 7 lantai. Yang 7 lantai itu pas periode Bapak. Saya merencanakan itu. Luar biasa. Dosen-dosen muda yang doktor saya kumpulkan. Tadinya saya kan minta tahun 2000 berapa ya, 2007. Semua dosen Fakultas Ekonomi yang muda-muda harus kuliah S3. Mau tidak mau harus kuliah. Paksa ya, Pak? Paksa. Ini hasilnya udah mulai dinikmati. Artinya pemikiran beliau waktu beliau menjabat dekan ya 2007 sampai saya 2012. 2012. Ya, itu sudah artinya dengan pemikiran beliau dan tim lah istilahnya. Artinya ini menjadi perkembangan Fakultas Ekonomi yang luar biasa ya, Pak. Membangun laboratorium, dulu diminta sekolah semua yang muda gitu ya. Dulu menerima mahasiswa waktu saya awal-awal jadi dekan itu, Fakultas Ekonomi menerima mahasiswa sampai 2.400, 2.600. Wah, luar biasa. Memang terkenal itu. Terkenal kalau ekonomi itu gudang prodinya banyak. Artinya dengan prodi banyak kan menerima mahasiswa. Tapi setelah saya masuk, saya kurangi jadi 700. Jangan terlalu banyak, ini nggak efektif. Terlalu banyak, orang hanya ngajar saja. Iya, tadi di depan beliau sampaikan dosennya jangan ngajar saja. Saja. Dosennya itu semuanya ngajar dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Kelas malam ada dulu saya. Iya, saya kemudian dulu bantu di sana. Bapak bantu di D3 Bisnis Nasional itu. Sama MM dulu. Terus itu saya potong jadi 700 saja, 770. Oh gitu ya. Itu ada historinya ya beliau. Historinya, tapi dosen-dosen yang muda saya suruh keluar. Iya, itu pas banget itu ya. Momennya pas. Artinya dengan banyaknya dosen sekolah, mahasiswa dikurangi kan masih mencukupi lah ya. Masih mencukupi. Setelah itu saya ini sebentar lagi masih dosen-dosen muda pulang. Saya buatkan tempat untuk bekerja. Laboratorium 7 lantai. Luar biasa. Sekarang udah terwujud. Luar biasa. Pak Yati. Tidak boleh hanya untuk praktikum. Oke. Jadi untuk eksternal untuk mencari proyek-proyek gitu ya dan sebagainya. Nah, kembali ke ITSNU. Jadi pengalaman beliau yang menjabat mengabdi juga di Unsud, dibawa insya Allah ke ITSNU untuk kebaikan. Jadi mungkin tadi beliau mengharapkan sekali dengan kehadiran ITSNU Pekalongan ini menjadi pencerah masyarakat mungkin terkhusus di Pekalongan terumum untuk umat. Nah, mungkin
terakhir loh, closing statement loh. Ya, gimana? Closing, untuk perkembangan ITSNU ke depan. Kita mengharapkan ITSNU itu nantinya ya kita jadi suatu perguruan tinggi yang betul-betul bisa mengangkat derajat masyarakat. Ya, betul. Di Pekalongan khususnya. Ya. Ini misalnya kemarin kita sudah tahun kemarin mulai KKN. KKN milih desa yang paling sulit, paling atas. Nah ini saya minta juga KKN-nya di situ terus. Iya. Fokus dulu. Jangan gerambiang ya. Di mana-mana ditempati. Ini betul. Digarap betul. Saya minta di situ produknya apa saja. Nah, kalau kita cari produk yang bisa nanti ekspor. Ya, kalau itu bisa, itu desa kecamatan tersulit, ya, kecamatan terjauh, kecamatan tertinggi. Ya, karena kedepannya ya. Betul. Kalau itu bisa, sudah sedikit berkontribusi Bang ya untuk itu. Nah, insya Allah nanti itu akan ke mana-mana gitu loh ya. Jadi bisa jadi best practice-nya nanti bagaimana mengelola desa yang tertinggi, terpencil, terjauh gitu ya. Satu kecamatan bukan desa. Saya kira itu Pak. Luar biasa. Terima kasih Bapak, Pak Rektor ya. Semoga bincang singkat kita menjadi inspirasi ya untuk masyarakat ya Indonesia gitu ya. Dan ini menjadi role model ke depan ya, kita doakan. Hari ini kita akan kerjasama ya, insya Allah inisiasi ya dengan Fakultas Teknik Unsur dengan ITSNU Pekalongan. Terima kasih kehadirannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga.